kenapa akhir-akhir ini mungkin sampai sekarang pun saya merasa selalu saya yang salah. Kenapa ada perceraian selalu saya yang salah. Meskipun sebenarnya bukan hanya kesalahan dari saya. Terus saya juga pernah kayak merasa gak punya siapa-siapa. Anak-anak terlantar, salah saya gitu. Gimana caranya biar saya menghilangkan rasa selalu saya salah saya gitu. Bersalah itu adalah takdir manusia. Jadi nggak perlu heran ketika kita bersalah dan disalahkan. Dan jangan pernah berharap untuk tidak pernah salah. Karena kita nggak sesuci itu. Jadi bersalah, disalahkan, emang itu takdir kehidupan kita. Jadi biasakanlah diri kita dengan itu gitu. Dan itu bukan poinnya. Poinnya kata Nabi, semua anak Adam itu khata, bersalah. Tapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Taubat itu artinya memperbaiki. Jadi poinnya bukan di salahnya, tapi ada perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Ada usaha apa yang bisa kita kerjakan. Ada islah apa yang bisa kita upayakan. Itu poinnya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Kalau untuk diri kita, ada apa yang perlu saya tingkatkan secara kapasitas saya. Misalnya sebagai ibu. Kalau sekarang nggak sebagai istri lagi, berarti sebagai ibu. Saya belajar apa nih sebagai ibu supaya lebih baik lagi sebagai ibu. Saya belajar apa sebagai perempuan supaya lebih baik lagi sebagai perempuan. Apalagi sekarang saya jadi single parent, jadi independent woman. Saya harus belajar apa? Itu poinnya. Semua kita tuh salah semua. Semua kita salah. Gak perlu disalahin juga udah salah gitu. Jadi kenapa heran kalau kita disalahkan? Emang salah. Tapi kalaupun ngerasa ada yang disalahkan padahal kita nggak salah, ya udah, itu nggak akan merubah apapun. Yang merubah itu adalah sikap kita mau ngapain sekarang. Penilaian orang tidak merubah apapun. Yang merubah itu adalah pilihan sikap kita mau ngapain sekarang. Apakah mau meratapi kesalahan kalau kita emang salah, atau mau mengeluhkan tuduhan-tuduhan kalau itu bukan kesalahan kita, cuman fitnah aja. Padahal itu semua tidak merubah apapun. Meratapi kesalahan kita di masa lalu tidak merubah apapun. Mengeluhkan ucapan-ucapan orang tentang kita juga tidak merubah apapun. Yang merubah sesuatu itu sekecil apapun adalah sikap kita, langkah kita, keputusan kita. Itulah yang membuat perubahan. Berhentilah membicarakan kesalahan. Mulailah fokus membicarakan apa hal baik yang bisa Kak Fani lakukan sekarang sesuai dengan kapasitas dan perannya. Itu fokusnya. Tapi saya masih terus disalahkan, gak merubah apapun. Kalau kita gak kuat menahan itu, kita akan larut dalam omongan orang. Kita hidupnya itu di antara pembicaraan orang, bukan dalam kehidupan kita sendiri. Karena manusia pada dasarnya itu iri dengki. Kita udah sebaik apapun, ada aja kurangnya di mata dia kan? Terus kapan coba kita dapat kepuasan dia? Sedangkan kata para ulama, mencari ridho manusia itu seperti mencari sesuatu yang gak akan pernah diraih. Ngapain kita cari ridho mereka? Kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi kebaikan menurut kita. Mereka ridho gak ridho, itu urusan orang lain. Urusan saya sudah menjalankan kewajiban saya sudah menjadi seseorang yang terbaik versi saya, semampu saya. Tapi jangan cari excuse dengan narasi ini. Kita tidak mencari excuse, kita sedang fokus menjadi yang terbaik versi kita. Kalau excuse apa? Kita gak berbuat apa-apa. Aku memang orang kayak gini, terserah orang mau ngomong apa. Itu mah excuse. Tapi kita pengen jadi terbaik versi kita dan gak peduli dengan kalau orang masih saja ngelihat kita dengan sinis atau sebelah mata. Bagi saya anak itu yang penting. Terserah orang mau ngomong apa. Selama anak saya bahagia, mereka mendapatkan haknya. Keluarga saya bahagia, istri saya bahagia, mereka mendapatkan haknya. Mereka menunggu saya pulang. Ketika saya di rumah mereka merasa nyaman. Ketika saya pergi mereka mengantarkan. Mereka mendoakan. Mereka suka nanya, udah siapin berbuka apa segala macam. Ya udah.
Artinya saya sudah menjalankan peran saya sebagai suami, sebagai ayah. Orang mau ngomong apa, saya sudah menjalankan peran saya sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai programmer. Orang mau ngomong apa, dan seterusnya. Itulah kita. Apakah kita sempurna? Sama sekali enggak. Apakah kita ada salah? Banyak. Maka biasakanlah diri kita kalau bersalah dan disalahkan. Tapi bukan berarti boleh berbuat salah, bukan. Artinya jangan larut dalam rasa bersalah. Aduh aku salah banget, aduh aku salah, gak merubah apapun. Dan kita emang diciptakan untuk bersalah kayak gitu. Yang terbaik bukan itu, yang terbaik adalah kalau udah salah belajar sesuatu untuk tidak mengulanginya. Kalau udah salah belajar sesuatu untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Itu yang penting. Bahwa salah, emang takdir kita bersalah. Saya pernah merasa bersalah sama anak, terutama anak pertama. Karena waktu namanya ayah ya, biasanya kan anak pertama ini masa-masa perjuangan kan. Masih merintis usaha, waktunya sedikit, jarang di rumah. Saya ngerasa banget kalau Yahya Ertugrul itu kayak sering saya antar sekolah. Dulu Aisyah jarang saya antar sekolah. Kenapa? Masih sibuk. Namanya juga masih merintis usaha. Sehingga tiba-tiba Aisyah udah SMP. Tiba-tiba Aisyah udah SMA. Aduh, udah lewat nih golden age-nya Aisyah. Aduh, saya nyesel banget. Aduh, ada utang pengasuhan, ada utang parenting, fatherhood. Terus apakah saya akan menangisi masa lalu? Enggak. Tugas saya sekarang membayar itu. Apa yang saya bisa lakukan di masa dia remaja. Jadilah supporting system terbaik buat dia. Sampai berkali-kali saya tanya, Kak udah kebayar belum utang Baba? Baba gak punya utang, pasti jawabannya kayak gitu kan. Baba gak punya utang kok ke aku. Tapi Baba merasa berhutang sama kamu Kak. Kita curhat, deep talk malam-malam. Sampai dia tulis surat pas ulang tahun saya, dia bilang saya adalah pahlawan dalam hidupnya. Baru saya ngerasa puas. Itu kan sikap kita kan. Coba kalau saya cuma menangisi masa lalu. Dulu ketika Aisyah masih umur 2 tahun, saya jarang ngurus dia. Ketika dia TK, saya gak nganterin dia sekolah. Ketika dia perform, saya gak nonton dia karena saya keluar kota waktu itu. Kenapa? Performnya selalu weekend. Weekend saya keluar kota. Jadi jarang nonton anak perform. Padahal anak perform itu salah satu momen penting. Kalau saya cuma menangisi itu, saya gak akan pernah merubah keadaan.